ya, lebih sedikit. Tapi hari ini tidak mengapa, karena Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu juga ada yang sibuk, ya sibuk beli takjil. Ya. Tapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk buka firman Tuhan 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai pada ayat yang ke-31. Kalau Israel bisa menampilkan slide-nya, silakan. Saya memberi tema hari ini adalah salib Kristus. The cross Christ. Ya, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu baca ayat ini, pertanyaan saya, apa arti salib bagi Bapak Ibu? Ya, karena hampir di setiap orang Kristen rumahnya selalu digantungkan dengan yang namanya salib. Bahkan lebih ekstrim, ada orang sampai tato salib, salib di lingkar ulang. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, orang Kristen di telinga pun tergantung apa? Salib. Bahkan lebih ekstrim lagi, di hidung terikat salib. Saya bilang Bapak Ibu, di rumah saya nggak ada salib. Saudara, saya nggak melarang Bapak Ibu pakai salib di rumah. Saudara, saya nggak melarang Bapak Ibu taruh salib di mobil. Saya nggak melarang. Tapi yang saya tekankan di sini, saudara tahu nggak arti salib itu apa? Banyak orang memandang salib itu penderitaan. Banyak orang memandang seperti apa yang dipandang orang Yahudi dan Yunani, persatuan dan keborokan. Tapi perhatikan ayat 18, ini definisi salib di dalam Kristus. Ayat 18b. Ayat 18b, Bapak Ibu perhatikan di ayat masing-masing. Dikatakan apa? Tetapi, mereka tetapi, 1, 2, 3. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Kekuatan Allah. Saudara, apa maksudnya? Yesus yang disalibkan, dia adalah Allah. Amin. Saudara, kalau dia Allah, maka dia punya kekuatan untuk bisa turun dari kayu salib. Makanya Bapak Ibu, kalau saya lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya, di NIV New translate, itu dikatakan begini: Christ is the power of God. Yesus adalah kekuatan Allah. Saudara, kekuatan salib itu ada pada Yesus. Saya pernah memberikan ilustrasi. Kalau saudara beli basket yang murah, kalau ada di tangan saudara, saudara bisa jadikan itu apa? Bukan basket, tapi dari apa? Bisa saja jadi bola, bisa saja jadi full. Tetapi ketika bola basket yang murah itu kalau ada di tangannya seorang Michael Jordan, harganya bisa dikatakan 200 sampai 500. Tapi bagi seorang Michael Jordan itu sangat bernilai. Kenapa? Michael Jordan punya kekuatan. Begitu ketika salib itu dikenakan pada Yesus. Saya beritahu Bapak Ibu malam ini, catat baik. Salib bukanlah satu kebodohan. Salib bukanlah satu maksadoman. Salib bukan suatu ketukan, tapi salib bagi kita ada kekuatan Allah. Makanya pada waktu saudara mengalami pergumulan, tantangan, saudara harus mengarahkan diri pada apa? Salib Kristus. Kenapa? Ya. Kalau Bapak Ibu scroll ke bawah ayat 24-25, ini definisi salib yang kedua. Ya, ayat 24 dikatakan apa? Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan apa? Hikmat Allah.
Saudara, apa sih artinya hikmat? Saya ulangi, bahwa Yesus yang tergantung di atas kayu salib, Dia Allah yang punya hikmat, punya kemampuan untuk berpikir, untuk bisa bertindak, untuk melakukan segala sesuatu. Tapi kenapa Yesus melakukan itu? Itu sebabnya banyak pada waktu Yesus disalibkan, tentara Romawi berkata, coba lihat, dia sedang berseru, apakah nanti Nabi Elia akan datang menyelamatkan dia? Apa dia akan menyelamatkan dirinya sendiri? Yesus melakukan. Bapak Ibu kalau baca Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11, ada 2 hal yang Yesus lakukan. 3 hal. Sebagai Allah, Dia mengosongkan, bahasa Indonesia itu mengosongkan diri. Tetapi dalam terjemahan lain, Dia tidak menganakan kealahannya, dan Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan kita. Dia benar-benar menjadi sama dengan kita. Galatia bilang, di dalam kemanusiaan ada kepenuhan al-berdiyah. Artinya kealahannya ada dalam kemanusiaan, tapi Dia tidak pakai. Dia benar-benar mengosongkan, itu bahasa Indonesia bilang mengosongkan. Kalau kita mengartikan kata mengosongkan, berarti nggak ada Allah dalamnya. Tapi maksudnya pada waktu Dia menjelma menjadi manusia, Dia benar-benar tidak memakai kealahannya. Itu artinya mengosongkan. Yang kedua, yang Yesus lakukan selain Dia tidak memakai kealahannya, yang Yesus lakukan adalah merendahkan diri. Saudara perhatikan, di sini dikatakan salib Kristus itu adalah kekuatan Allah. Salib Kristus itu adalah hikmat Allah. Ya, bahasa Inggrisnya itu adalah Christ, the wisdom of God. Dia adalah hikmat Allah. Yang kedua, Yesus melakukannya dengan merendahkan diri. Bapak Ibu bayangkan, Dia dimaki, dicaci maki, Dia dipukuli, Dia diludahi, Dia diolok-olok. Apa Yesus membalas? Saudara, saya mau bilang, kalau saudara mau belajar rendah hati, dasarnya atau contohnya adalah pribadi Yesus. Saudara, seringkali kalau kita diludahi, kita balasnya bukan dengan ludah, tapi apa? Batu bisa saja, golok bisa saja, cacian bisa saja. Tetapi Alkitab bilang Yesus tidak membuka mulut, dan Dia belajar merendahkan diri sampai mati di atas kayu salib. Itu artinya apa? Konsisten. Karena banyak sekali orang Kristen waktu datang di hadirat Tuhan, nggak, tolong anak-anak jangan keluar ya malam-malam. Bapak Ibu, banyak sekali orang Kristen datang hadirat Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, berkati saya Tuhan. Kalau nanti saya diberkati Tuhan, saya mau setia dengan Tuhan. Tuhan, kalau nanti Engkau sudah mengabulkan doaku, saya akan memberikan pelayanan yang sesuai. Banyak kita membuat sebuah pernyataan yang kosong di hadapan Allah. Kita hanya pada saat diberkati baru kita berkata, Tuhan, saya mengasihi Engkau. Tapi ingat, sebelum Yesus mengembuskan nafas, Dia menyerahkan hidup ke dalam tangan Bapa. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab apa yang mereka perbuat mereka. Apa sih artinya tidak tahu? Apa artinya tidak tahu? Biongo. Serius, itu bahasa daerah kita, bodoh. Karena orang yang bodoh, dia tidak akan tahu. Itu sebabnya Roma 12 ayat 2 dikatakan, orang yang tahu dia akan dapat membedakan mana hal yang baik, yang sempurna dari berkenan kepada Allah. Tapi kalau orang bodoh, narkoba pun dilantah. Orang bodoh, kotoran pun dilantah. Makanya Bapak Ibu baca 1 Korintus 6 ayat 13. Tubuh bukan percabulan,
tetapi tubuh untuk Tuhan. Banyak sekali orang memasukkan dalam tubuhnya hal-hal yang cabul. Artinya cabul itu apa? Jijik, keji, termasuk rokok itu adalah cabul. Dengarkan baik. Setan memperdayakan kita. Dengar baik hari ini. Saya mau beritahu bahwa rokok itu memang tidak ada ayat, tapi ayat bilang sesuatu yang tidak dimasukkan di dalam tubuh itu bukan rokok, tapi apa? Makanan. Banyak orang menghancurkan bait Allah, rokok, cap tikus, narkoba, tapi di sini dia benar, nggak ngaku. Saudara boleh bersembunyi dari seorang hamba Tuhan, tapi yang kita bilang mata Tuhan ada di mana-mana. Ada yang bilang amin. Maka saya mau bilang Jumat Agung bukan sebuah momen yang sudah dilakukan setiap tahun. Saya pastikan jemaat senior pulang dari tempat ini, dia berkata, Tuhan saya mau bertobat. Karena capek juga, Tuhan ini capek, Bapak Ibu. Tuhan ini tak urus cuma satu orang. Triliun manusia di bumi ini yang punya pergumulan berbeda-beda. Saudara mungkin hari berdoa, Tuhan saya nggak punya makan hari ini. Ada orang berdoa, Tuhan 36 miliar minggu depan saya harus bayar. Saudara, Tuhan pilih yang mana yang Tuhan harus prioritas? Tentu yang 36 miliar. Dua hal bisa terjadi kalau Tuhan tidak selamatkan dia. Pertama, dia bunuh diri. Yang kedua, apa yang dia lakukan? Di penjara. Saudara lihat pejabat-pejabat yang dikenakan baju orange sangat malu. Mereka korupsi dengan ratusan miliar, nggak masalah. Dan itu bagi Tuhan cabul. Bapak Ibu, makan sesuatu yang tidak halal itu cabul. Cabul itu bukan hanya definisinya adalah hubungan. Sudah melakukan hubungan anak di bawah. Tapi cabul itu definisinya adalah kekejian. Ya. Saya mau tekankan Bapak Ibu harus tahu artinya saling. Saudara boleh tato di dada saudara. Saya nggak perbolehkan. Saudara itu saudara punya putusan leksi, saya nggak tahu. Tapi saudara selalu definisi saling. Saling bagi kita, Kristus menjadi kekuatan Allah itu. Makanya kalau Bapak Ibu lagi bergumul, saudara jangan fokus pada pergumulan, tapi saudara fokus pada salib Kristus. Karena salibmu ku hidup, karena salibku ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Saudara, dan makna salib itu harus terjadi di dalam setiap aspek kehidupan. Ada yang bilang amin. Jangan saudara yang berhutang Tuhan yang disalahkan. Tuhan juga bingung. Kamu ini umat, kamu Tuhan. Banyak orang Kristen ketika melayani, memberi, berdoa, itu sebagai suatu alat untuk hitung-hitungan sama Tuhan. Saya mau bilang jemaat Tuhan, nafas yang Tuhan berikan hari ini itu gratis. Masuk rumah sakit setiap hembusan itu bayar. Saudara punya cahaya mata yang gratis. Ada begitu banyak hari-hari di rumah sakit ramai dengan orang-orang yang sedang mengukur matanya supaya dia punya cahaya untuk bisa melihat dari jalan kamu punya dekat. Bapak Ibu, apa sih alasan Tuhan melakukan semua ini? Kenapa nggak harus Debiatin? Kenapa nggak harus Joyce? Kenapa nggak harus Pak Heri? Kenapa nggak harus Ibu Irma?
kananmu. Saudara buka satu ayat firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Sudah hafal semua ayat ini? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu di antara yang bawa Yesus, karena saya hampir bahasa, ya. Saudara, kenapa Yesus harus disalibkan? Alasan utamanya karena Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Di tempat ini ada bilang amin. Makasih aku ini. Saya lihat dia menari. Saya sedang membayangkan beberapa tahun yang lalu dia masih kecil. Dan setiap malam dia selalu mengganggu suatu malam. Cuma 2 hal yang saya lakukan. Kalau bukan saya ganti celana yang sudah basah, atau karena dia minta bunga. Tapi hari ini di depan saya dia sedang begini. Amin. Saudara, dikatakan Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal, gitu. Gimana? Untuk hidup. Itu saya nggak tahu tuh yang apa. Bapak Ibu bisa lukiskan nggak kasih Tuhan yang besar seperti apa? Ini doa Paulus kepada jemaat Efesus 3 ayat 18. Bapak Ibu bisa buka Efesus 3 ayat 18. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya apa? Sampai 19, 1, 2, 3. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam apa? Jadi Paulus bilang kepada jemaat, untuk kasih Allah yang besar itu melampaui dari setiap pengetahuan manusia. Untuk kita bisa mengukur betapa tinggi dalam panjangnya kasih Tuhan, ayat 19 bilang apa? Supaya saya dan saudara dipenuhi dalam kasih Allah. Saudara, cara mengukur kasih Tuhan yang memenuhi kita, ketika saudara ditonjok, saudara bilang, Tuhan ampuni dia. Begitu besar kasih-Mu Bapa, ampuni. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Saudara terus baru suami baru bilang satu kata, mana mau kita sambungan lebih bola mata. Nggak ada stok bola mata. Mau dikira ini bola bumi. Bahkan saudara dalam realita kehidupan, kamu mau saya akan bunuh. Waduh, iblis. Saudara mengukur bahwa kasih Allah sudah penuh dalam hidup kita pada waktu orang berhutang kepada kita, dia belum bayar. Kita bilang, Tuhan, aku mengangkat tangan, aku ampun. Berapa hari yang lalu saya melayani seorang ibu. Dia bilang begini, saya bilang, ibu punya sakit fungsi hati bermasalah. Lalu ibu ini seperti mencobai saya. Terus saya bilang, ibu, sebelum saya bilang, ibu terbuka. Dia bilang, Pak Pendeta, fungsi saya jadi bermasalah gara-gara ada orang berhutang dengan saya, tapi tidak bayar-bayar. Di telepon ring, tapi dia nggak pernah angkat. Di WA dia baca Anda ini, tapi dia nggak balas-balas.
Nanti 1 minggu kemudian dia bilang, Bu, nanti kalau ada uang saya akan kembalikan. Saudara, saya punya hutang sama orang. Tapi bagaimana belajar mengukur kasih Allah? Saya undang orang itu datang ke rumah. Lalu saya bercerita, Pak, ini sebenarnya bukan alasan, tapi memang saya ada masalah keuangan. Aduh, terima kasih. Cinta saya minum dulu. Saudara, berapa kali dia kolektor datang ke rumah saya? Berapa kali dia kolektor WA saya, telepon saya itu? Kecuali saya dalam keadaan sakit atau tidur, saya tidak akan membalas. Saya selalu menjamu mereka dengan minuman kopi, teh. Kedua anak saya balik dari saya selalu menjamu. Saya tadinya ada jarak dari antara mereka, tapi kami punya hubungan yang kami. Saudara, pada saat saya terdesak, sampai pernah debt collector membayar hutang saya hanya untuk membuat sorry. Itu menandakan bahwa kasih Allah penuh atas hidup kita. Kalau kasih Allah penuh atas hidup kita, orang akan jadi orang yang lupa diri. Bapak Ibu tadi pas lihat lagi penyembahan, saya peluk Valeri, saya peluk Israel. Kita sebelum pergi, mereka bikin saya juga. Saya harus berteriak. Nah, mereka kakak adik ini biasanya ada sesuatu mereka tak menyelesaikan dengan baik dengan sorry. Tapi saya disadarkan bahwa ini salah satu pekerjaan saya, membuat supaya kita nggak damai sejahtera. Dan untuk mempraktekkan betapa tinggi dalam lebarnya kasih Allah, pada waktu saudara diberitahu atau diberi hikmat oleh Roh Kudus bahwa perbuatanmu itu adalah perbuatan yang salah, maka kau harus belajar seperti Tuhan Yesus merendahkan diri dan harus meminta maaf. Saya perlu mereka saya minta maaf supaya apa? Supaya dia bisa mengalami hadirat Allah yang luar biasa. Yang Yesus lakukan di atas kayu salib di dalam sebagai manusia yang ketiga adalah apa? Dia bukan merendahkan diri, tetapi dia taat. Saudara tahu arti taat? Ada yang tahu arti taat? Hah? Apa? Apa? Patuh. Apa lagi? Setia. Apa lagi? Saudara, pada waktu saudara Tuhan izinkan sebuah keadaan, saudara mungkin sakit, saudara berdoa, Tuhan, aku mau supaya aku sembuh, tapi tidak terjadi. Tapi saudara akan terus taat untuk terus melayani Tuhan, untuk terus menyembah Tuhan, sampai saudara mengalami yang namanya mujizat, itu namanya taat. Waktu Yesus dia berkomitmen bahwa dia harus menyelesaikan dosa manusia di atas kayu salib, maka satu pun perkataan dia melanggar. Bukti ketaatan Yesus itu di mana? Semua misi Bapa di surga digenapi di atas kayu salib. Saudara, hidup kita ini harus seperti yang Paulus katakan, aku bertanding, aku melakukan pertandingan dan memperoleh apa? Satu mahkota kehidupan. Artinya apa? Saudara setia. Memang Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup ini saya sebagai hamba Tuhan bukan hanya bisa maaf. Saya seringkali Tuhan izinkan nggak punya makan. Saya seringkali diizinkan nggak punya uang bensin. Tapi apakah hanya itu saudara nggak berdoa, saudara nggak menyembah, saudara nggak melayani Tuhan? Taat meskipun keadaan ini sulit kita lewati, tapi percaya bahwa arti salib adalah kekuatan Allah. Apapun titik kita saat ini terendah sekalipun, Tuhan akan mampukan kita untuk melewati dan kita dijadikan lebih daripada orang-orang lain. Amin.
dalam titik terendah. Pada waktu dia berkata kepada Petrus, Yohanes, Andreas, dia bilang, seperti rasanya aku mati. Makanya ada satu pujian saya suka sekali. Di titik terendahku, kau hari itu mengangkatku, ku tak kau akan menyerah hidupku, tak terbatas kuasa. Karena kita bilang di dalam kelemahan kuasa Allah itu nyata. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa Yesus harus melakukannya ini? Yang pertama, karena kasihnya begitu besar bagi kita. Saudara bisa lihat Roma pasal 8 ayat 3 sampai 5. Roma pasal 8 ayat 3 sampai 5. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan cara mengutus anaknya sendiri dalam dagingnya, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak itu menurut daging tetapi menurut apa? Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan dari hal-hal yang dari roh. Saudara ingat, Yesus adalah Allah. Dia datang ke dalam dunia ini punya kapasitas